Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelas 11 sempat ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan berdoa dulu. Ketua kelas untuk memimpin doa, silahkan. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Baik, saya cek dulu kegiatannya. Yang pertama Ahmad Akbar, Ali Akbar, Maya. Berarti yang saya hadir dua. Ya, Kita sama. Zain. Ya, sakit semoga segera diberikan kesembuhan dan bisa masuk. Amin. Ya, baik, kita mulai pembelajarannya. Jadi pembelajaran kita, materi kita yang akan kita bahas. Sebelumnya, kalau pelajaran sebelumnya, materi yang lalu apa? Pemanfaatan sumber daya alam dengan apa? Prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, kita materinya masih berkaitan dengan materi pemanfaatan sumber daya alam, tapi tidak dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, prinsip ini yang akan kita bahas yaitu prinsip-prinsip 3M. Nah, jadi ketika kita belajar materi-materi pada saat ini ya, pemanfaatan sumber daya alam, kalau dulu dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, harapannya kita memanfaatkan sumber daya Tadi kan sampahnya sudah menumpuk toh Pak. Nah, cara menanggulanginya supaya tidak menumpuk dan tidak mengganggu masyarakat sekitar itu kayak gimana? ya, pertanyaan bagus. Bagaimana cara menanggulangi sampah yang sudah menumpuk seperti itu? Ini ada lagi yang lain? Apa pendapat kalian atau bertanya dan sebagainya? Silakan. Ya, silakan. Peran dari pemerintah dalam menanggulangi penumpukan sampah tadi. Peran pemerintah atau bagaimana ya peran pemerintah menanggulangi sampah tadi dari segi penguasanya. Yang lainnya mungkin ada lagi. Saya paham. Marfa, silakan bentar. Silakan Marfa. Di sana kita dengan sampah yang dikumpul dan menyebabkan kerusakan. Bagaimana sampah benar? Di sana dengan sampah yang dikumpul itu menyebabkan kerusakan apa tadi? Oh ya, kerusakan apa saja?
ketika sampah itu sudah tertimbun atau terkubur di dalam tanah. Itu ya. Oke. Ada lagi? Cukup? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nah inilah sebenarnya ini permasalahan kita ini, sampah menjadi permasalahan kita. Terutama adalah sampah-sampah memang adalah sampah-sampah anorganik, ya. Bagaimana kalau kondisi sampah seperti itu kan banyak penyebabnya, banyak akibatnya, ya, dampaknya. Itu tadi disampaikan bisa menimbulkan sampai ada yang meledak sehingga menimbulkan banyak korban, begitu ya dampaknya. Juga terutama plastik itu ya, sampah plastik itu kalau terpendam di dalam tanah itu lama sekali, jadi maksudnya tidak terurai dan sangat lama, itu menimbulkan permasalahan gitu ya, mencemari tanah, itu termasuk perusahaan-perusahaan. Sehingga dari permasalahan ini harapannya kalian bisa memberikan solusi, termasuk bagaimana cara mengatasinya seperti itu kalau sudah menumpuk. Kalau kemudian dari segi peran pemerintahnya bagaimana menyelesaikan permasalahan sampah itu. Nah inilah yang sebenarnya menjadi bahan diskusi kita yang akan kita diskusikan. Nah harapannya kalian bisa terbentuk dari diskusi itu tercetus ide-ide untuk mengatasi itu. Sesuai dengan tema kita prinsip 3R. Nah itu bisa kita terapkan untuk mengatasi permasalahan sampah ini. Itu ya, jadi kita diskusinya ke sana sehingga nanti kita diskusikan dan harapannya bisa memberikan solusi, dari kalian juga bisa memberikan solusi dan kita diskusi untuk mencari solusi permasalahan sampah. Oke, baik, kemudian kita lanjutkan ya berkaitan dengan identifikasi tentang sampah tadi. Kita identifikasi. Sudah stop. Kita lanjutkan dari permasalahan kita, yaitu di lingkungan kita dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kalau kalian misalnya istilah tadi ke kantin, kita memanfaatkan sumber daya alam, konsumsi tentunya ada pembungkusnya, ya pembungkusnya. Nah itu tadi menjadi permasalahan kehidupan kita, permasalahan kita yaitu sampah atau limbah. Ini permasalahan yang terjadi. Sekarang kalian data macam-macam ya, atau jenis-jenis sampah. Sampahnya apa saja maksudnya? Bisa plastik, apa saja yang terkategori yang bisa biasanya yang mungkin kita buang tidak dimanfaatkan lagi. Nah itu kalian data, kalian tuliskan di sini ya. Iya, satu saja. Plastik. Apa Korea? Apa plastik? Radio. Radio. Apa ada kok? Plastik. Radio. Sampah. Ya, itu terus silakan. Yang lainnya kita berdasar. Nah, sekarang kita kelompokkan jenis-jenis sampah ini berdasarkan jenisnya, kategori sampah. Ada sampah organik, ada sampah organik, anorganik, dan anorganik. Dari data-data sampah ini, mana yang termasuk sampah organik? Sampah kulit-kulit. Yang pertama plastik. Prinsip-prinsip menggunakan kembali, mengurangi, mendaur ulang. Kegiatan berikutnya adalah kita membentuk kelompok. Kelompok ini nanti akan kegiatannya adalah memilah-milah sampah. Ketemunya sampah itu mau diapakan? Apakah pakai prinsip ini reuse atau recycle? Kalau misalnya reuse menggunakan kembali sampah apa yang sudah kalian ketemukan? Kita pakai reuse. Ada yang pakai reuse misalnya mengurangi, ada yang pakai recycle. Sehingga kita bagi kelompok lagi sesuai kelompok yang sudah kalian mendata seperti ini.
wadah yang dapat dipelajari. CTI, kalau data yang bisa rencananya bisa digunakan kembali itu apa? Itu kan gunakan kembali. Terus apa lagi? Karena data lagi ya. Begitu seperti itu. Kalau misalnya ya ini kan kalian cari data di buku, bisa di internet. Yang prinsip reuse barangnya apa saja. Nah, sekarang ini ya sudah ya. Bungkusnya pakai plastik. Bungkus jajan pakai plastik. Plastik juga kemarin ganti apa yang pakai daun jati, bisa. Nah gitu. Jadi kayak datang ini masalahnya sekarang penggunaan plastik ini kemudian diganti sampah plastik ya masalahnya dan solusinya gitu ya data paling nggak 5 gitu kemudian nanti ya kalau tulis itu kemudian nanti mungkin bisa memberikan contoh salah satu depannya memberikan salah satu contoh yang dibawa barangnya ini kresek ini diganti dengan sampah. Jadi ada solusi yang dibutuhkan gitu ya. Selanjutnya kalian nanti bisa untuk mencari sampah-sampah tersebut dan kalian bisa berikan contoh kemudian dikasih solusi apa untuk mengatasi itu. Halo guys, kami dari kelompok 6 dan adalah kegiatan mengumpulkan sampah dengan bahan yang bisa digunakan atau bahan yang bisa dipakai kembali dan berkelanjutan. Berikut simaklah video ini. Di sini kita akan mencari sampah untuk kita gunakan sebagai bahan praktik reduce atau menggantinya dengan barang yang bisa kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Wow, sedotan. Guys, kali ini kita menemukan 3 buah sampah. Salah satunya adalah sampah plastik atau kantong kresek. Kita dapat mengganti kantong kresek ini menggunakan tote bag yang kita bisa gunakan berkali-kali. Dan yang kedua, kami menemukan botol plastik. Botol plastik ini bisa diganti menjadi tumbler, yaitu bahan yang bisa dibuat berulang kali. Yang ketiga, kita menemukan sedotan plastik dan diganti dengan sedotan stainless. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurangilah sampah plastik dan gunakan bahan yang ramah lingkungan. Geografi, hijau bumiku, lestari alamku.
plastik, blok akan kami daur ulang menjadi celengan koin atau benda yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidi Adin Putra, perwakilan dari kelompok 4, akan menerapkan prinsip recycle atau mendaur ulang. Ini stik es krimnya jangan dibuang. Ini stik es krimnya bisa digunakan atau diolah menjadi suatu produk yang bernilai ekonomis atau bisa dibuat kerajinan. Salah satunya menjadi tempat pensil. Oh iya, maaf ya. Iya, kali jumlahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Fadila, perwakilan dari kelompok 2, akan menerapkan tentang prinsip reduce, yaitu dengan cara mengurangi penggunaan botol plastik dan menggantinya dengan botol yang dapat diisi ulang. Video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijau bumiku, lestari alamku. Sudah semua ya? Ya, baik. Sekarang terakhir kita akhiri pembelajaran kita kali ini. Ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan tadi? Apa yang sudah kita lakukan tadi? Pendata Sampah. ya, permasalahan pemanfaatan sumber daya alam yang berupa sampah ya. Sampah yang ada di sekitar kita harapannya tidak mencemari lingkungan, sehingga agar tidak mencemari lingkungan maka kita harus apa? Menerapkan prinsip R pertama reuse, R kedua reduce, yang R ketiga reuse apa? Menggunakan reduce apa? Recycle apa? Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal